Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat konten yang sedikit berbeda tentang bagaimana cara kita mencari makanan yang halal di Jepang. Mungkin bagi umumnya umat Islam yang terutama benar-benar ingin menjaga akan makanan dan minuman walaupun di negara minoritas Muslim. Nah, mungkin kan bingung kan, gimana nih misalkan yang masih ada di Indonesia, bagaimana nih kalau misalkan seandainya kita di Jepang nanti cari makan gimana gitu, entah itu di supermarket atau di kayak model-model Indomaret, Alfamart, atau istilahnya di Jepang tuh kombini itu ya kayak Indomaret, Alfamart itu ada yang namanya Lawson, 7-Eleven, Family Mart. Nah, model-model kayak gitu ada. Yang paling banyak kita jumpai di Jepang seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya, apakah ada makanan halal di Jepang? Nah, ini saya akan memberi informasi tentang aplikasi yang sangat bermanfaat, yaitu Halal Japan. Ini Halal Japan nih, tampilan utamanya seperti ini. Ini benar-benar sangat berguna buat teman-teman yang misalkan lagi ada di Jepang, terutama untuk Islam ya, orang Islam. Contoh di sini kita bisa lihat ada kategori shop sama brand. Brand itu ya merek, shop itu ya tokonya, tempat penjualannya, sama yang kategori ya kategorinya apa gitu kan. Ada, kita mau milih contoh biskuit. Di sini kita milih biskuit. Kok lelet ya? Nah, di sini lihat ada yang halal, ada yang haram. Ya. Nah, ini haram-haramnya juga ada tingkatannya, level 1, level 2 sampai level 3. Nah, jadi saya jelasin dulu. Kalau tingkatan halal di sini ada halal 1, halal level 2, halal level 3. Itu kalau halal level 1 yang paling Ichiban ini itu udah memang bersertifikasi. Contoh ya. Nah, tadi saya baru belanja nih. Namanya Ritz. Ritz sendiri tuh saya nggak tahu ini makanan biskuit Indonesia apa dari mana sih, tapi yang jelas ada label halal MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kelihatan nggak? Nah, ini berarti halal level 1. Nah, ini contohnya seperti ini, halal bersertifikasi. Nah, yang kedua, halal level 2 itu penjelasannya free from ethanol dan produk dari yang babi sebagainya tuh. Jadi nggak ada ethanol itu ya alkohol ya, kandungan alkohol yang ada, sama benar-benar terbebas dari kandungan produk babi. Nah, yang halal level 3 itu masih halal, tapi hanya saja etanol di sini hanya 0,5% gitu. Ingat, etanol juga tetap halal, kan cuma 0,5. Yang jelas-jelas haram itu alkohol. Kalau etanol zatnya masih boleh ini, karena cuma 0,5% di sini, cuma amat-amat dikit gitu. Memang sekedar buat apa ya?
Nah, terus juga di sini tidak satu line, jadi produksinya tidak bersamaan dengan daging-daging yang haram seperti babi. Jadi misalkan ibarat satu line, satu tempat, nah itu bisa dibersihin dulu dengan benar-benar bersih gitu. Nah, itu halal level 1, 2, dan 3. Nah, yang ada doubtful di sini ragu-ragu, keraguan. Kalau bahasa dalam Islam itu kok lupa sih? Kalau yang tahu ketik di komentar ya. Oh, subhat. Nah, oke. Jadi subhat ya. Nah, doubtful itu ragu-ragu. Jadi dibilang halal ya halal mungkin, tapi dibilang haram ya bisa jadi haram gitu. Mungkin di situ kandungan makanannya atau minumannya ada alkoholnya gitu. Ibarat katakanlah gini, susu itu ya halal kan, tapi ternyata ada kandungan-kandungan zat yang haramnya ya, jadi itu ya haram. Makanya antara halal dan haram gimana nih? Nah, kalau dalam Islam itu misalkan doubtful ataupun subhat itu ya kita tinggalkan. Nah, terus dari subhat yang ragu-ragu ke haram level 1. Nah, haram level 1 di sini itu makanan atau konsumsi ya, makanan atau minumannya itu mengandung babi, ada dasar babinya gitu, atau dari hewan-hewan yang nggak halal. Terus juga ada mengandung mirin dan sebagainya. Itu haram level 1. Yang haram level 2 itu tempat produksinya. Nah, itu juga mengandung bersamaan dengan yang haram-haram seperti babi dan sebagainya. Oke, itu penjelasan halal 1, 2, 3 dan doubtful sampai haram 1 dan haram 2. Haram 1 sama haram 2, haram 1 itu nggak ada sertifikasinya karena ya jelas lah. Yang jelas apa yang ada sertifikasinya itu halal level 1. Ini halal level 1. Jangan it's nggak di endorse, tapi ya ini untuk informasi, terutama untuk orang Islam. Fujia Hompai. Nah, ini tadi saya belanja ya produk ini. Nah, ini caranya bagaimana? Nih, kita lihat ada logo search di sini. Mana search? Klik. Nah, kita klik foto, gambar kamera. Kita scan di barcode-nya, barcode. Nah, loading seperti ini. Tunggu beberapa saat. Tergantung HP dan internetnya ya. Kalau lama memang HP saya ini internetnya. Internetnya kan kencang. Nah, jadi ya balik lagi. Zaman sekarang tuh nggak ada alasan ya buat teman-teman Muslim itu di Jepang udahlah, saya makan makanan haram dulu lah. Nah, namanya apa boleh buat, apa boleh baut. Zaman sekarang itu nggak bisa dijadiin alasan. Nih,
halal level 3. Lihat, jang. Jadi boleh dimakan buat orang Islam. Ini loh, ada keripik kentang juga. Keripik kentangnya juga halal. 100% Jagaimo. Jagaimo tuh potato, kentang. Seperti HP saya ini, HP potato. Tapi ini HP keren ini. Nah, terus ada pakai coklat juga. Jang, ini halal juga. Mau dibuktiin? Scan dulu barcode-nya. Tunggu beberapa saat. Nih, gambarnya kan ada apa sih? Squirtle. Squirtle itu berarti temannya SpongeBob. Siapa sih namanya? Sandy. Nah, ada Sandy sama gambar apa coklat pie-nya ya. Loading lama Jadi ya balik lagi. Ini keripik kentang. Ini apa sih? Pie juga, tapi pie apa ini? Nggak tahu, asal beli. Pokoknya buat 9 lebaran sih, malam lebaran. Terus ini jelas yang halal. Ada sertifikatnya MUI. Dan juga katanya ntar mau diubah logo MUI kan Indonesia. Nah, ada ini. Tuh, sama ya. Yang digambar yang di HP sama yang di sini. Nah, sekarang kita coba cari yang haram. Teman saya ada yang makan ya. Coba cek dulu. Nggak ada ternyata yang haram. Alhamdulillah halal semua tempat tinggal saya makanannya. Nah, ini saya akan tunjukin daging ayam yang halal. Yang ini ada logo halalnya ya. Nah, ini dari Brasil. Brasil apa Brazil sih? Ini Brazil lah. Ini tulisannya Brazil nih, product of Brazil. Brazil tuh banyak yang halal ya, orang Islam ya, Islam ya, nggak tahu lah. Nah, pokoknya ini jelas daging ayam yang halal seperti ini, ada logonya. Tuh disembelih dengan manual dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga teman-teman kalau misalkan senang nugget, nah ini ada halalnya nih. Tuh, halal nugget ayam. Ada juga karage halal. Buat cemilan makanan yang berat seperti daging ayam tuh ada yang halal semua. Dan ya kurang lebih deket lah sebenarnya ya. Kalau misalkan jauh ya paling belanja ya 2 minggu sekali, langsung diborong buat selama 2 minggu ke depan. Ya itu ya solusinya. Oke teman-teman, ini belum buka waktunya, tapi ya persiapan udah beli jajan banyak. Mungkin segitu saja buat informasi pengetahuan tentang makanan halal yang ada di Jepang dan cara untuk mengeceknya. Ingat, download aplikasinya, namanya Halal Japan, seperti ini nih. Tuh, logonya Halal Japan. Bisa di-download di Android dan OS iOS iPhone. Ya, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.